Selamat siang Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Clara Teresia, dosen program studi Teknik Industri. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengujian Perbandingan Kinerja, Tingkat Kewaspadaan dan Stres untuk Aktivitas Perakitan Objek pada VR dan juga Real World. Adapun anggota penelitian pada penelitian ini ada Pak Daniel Sisto, Pak Yansen Tulus, Pak Teddy Yogasara, Syafani dan juga Deborah. Latar belakang dari penelitian ini. Seperti yang kita ketahui, virtual reality menjadi isu yang hangat belakangan ini karena berkembangnya pengembangan dunia 3 dimensi virtual reality yang terintegrasi yang dikenal dengan konsep metaverse. Dan kita juga mengetahui bahwa pemanfaatan virtual reality sudah banyak digunakan untuk di berbagai sektor kehidupan. Pemanfaatan virtual reality di industri manufaktur semakin berkembang dan semakin banyak dilirik oleh perusahaan untuk digunakan, di mana potensi penggunaan VR, AR, dan XR menurut Statista 75%-nya bisa digunakan untuk kontrol jarak jauh dan pelatihan tenaga kerja sebesar 46%. Kebaruan dari penelitian ini kita melihat bahwa ada urgensi untuk penelitian terkait virtual reality di sektor manufaktur dan pentingnya ada penelitian terkait human studies. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan jenis kelamin dan tingkat kesulitan terhadap kinerja, tingkat kewaspadaan dan stres saat melakukan perakitan di dunia nyata dan juga virtual reality. Metodologi penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Desain eksperimen terbagi menjadi dua. Ada studi pertama dengan melibatkan 28 orang partisipan, menguji perbedaan antara tingkat tugas, yaitu tugas beban yang ringan dan juga beban yang berat dan realitas. Sedangkan studi kedua melibatkan 36 orang partisipan menguji perbedaan jenis kelamin dan juga realitas. Kemudian akan dilakukan uji normalitas, homogenitas, dan juga uji pengaruh dengan menggunakan ANOVA. Berikut adalah perancangan lingkungan virtual dengan menggunakan software Unity. Kita membuat sedemikian rupa di mana adanya perakitan center, kemudian lingkungan yang dibuat senyata mungkin dengan lingkungan aslinya. Berikut ini adalah contoh pemasangan Oculus Rift S dan juga galvanic scale response saat melakukan perakitan. Berikut ini adalah perakitan center di dunia nyatanya. Berikut ini adalah hasil pengumpulan data yang kami lakukan di mana data completion, time completion, delta GSR, PCPVT, dan juga NASA TLS. Hasil dari penelitian ini dibagi menjadi dua tinjauan, yaitu yang pertama adalah hasil dari studi pertama. Didapatkan bahwa persentase penyelesaian tugas itu sama baiknya, di mana persentase tugas terbaik yaitu di angka 100% untuk di tugas ringan virtual reality dan tugas ringan yang real world, memiliki performansi yang sama. Tetapi untuk di tugas berat memiliki performansi yang sedikit berbeda, dengan waktu penyelesaian tercepat di 17,96 dan skor WWL untuk beban kerja mental yang tertinggi ada di tugas berat pada real world. Kemudian untuk di studi kedua didapatkan hasil yang sedikit berbeda, di mana untuk persentase penyelesaian tugas antara pria dan wanita itu memang relatif berbeda. Pada saat kondisi real world itu memiliki waktu penyelesaian tugas yang terbaik, sedikit berbeda dengan virtual reality. Kemudian waktu penyelesaian tugas tercepat itu di real world untuk wanita di 16,35%. Tapi hal ini sedikit bertolak belakang dengan hasil skor NASA TLS. Waktu performansi atau kinerjanya wanita yang paling cepat, tetapi pada skor NASA TLS memiliki perspektif beban kerja mental yang paling tinggi di skor 70. Hasil pengujian didapatkan bahwa data berdistribusi normal dan homogen, selanjutnya dilakukan uji pengaruh, tetapi di hasil studi pertama tidak terdapat pengaruh antara variabel terhadap kinerja yang diukur. Hasil studi kedua menunjukkan hasil yang sebaliknya, di mana terdapat pengaruh antara variabel realitas terhadap waktu penyelesaian rata-rata, dan juga terdapat interaksi antara variabel jenis kelamin terhadap variabel jenis kelamin dan realitas terhadap waktu penyelesaian rata-rata. Kesimpulan dari penelitian ini di mana tidak terdapat bukti bahwa adanya pengaruh antara variabel realitas dan tugas yang digunakan, tetapi kita bisa lihat dari studi pertama bahwa penyelesaian tugas yang sama antara VR dan real world memberikan persentase yang sama di 100% khususnya pada tugas yang ringan. Hasil studi kedua ada pengaruh dan juga ada interaksi antara jenis kelamin dan realitas terhadap waktu penyelesaian, dengan rata-rata waktu penyelesaian di real world itu lebih kecil dari virtual reality, namun selisih waktunya tidak terlalu jauh berbeda. Sehingga kita bisa melihat bahwa ada potensi pemanfaatan virtual reality untuk simulasi pelatihan perakitan yang repetitif, karena memiliki kinerja yang tidak jauh berbeda antara virtual reality dan juga reality. Penelitian selanjutnya kita bisa mengarahkan
pada pemberian tugas yang jauh lebih bervariasi dan kompleksitas yang lebih tinggi, dengan mempertimbangkan kurva belajar dari operator yang diberikan. Sekian untuk presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.